Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana kita memikirkan Tuhan yang tak terpikirkan. Ya, jadi memikirkan Tuhan yang tak terpikirkan. Seperti kita ketahui bahwa manusia, ya, kita meskipun nggak pernah melihat Tuhan, tetapi kita percaya, ya, inilah kehebatannya, ya, bahwa kita nggak pernah lihat Tuhan secara langsung, ya, tetapi kita percaya dengan keberadaannya, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang topik yang tadi, bagaimana dari segi perspektif agama Hindu. Nah, seperti kita ketahui, ya, sering juga saya katakan bahwa di agama Hindu ini konsep ketuhanan itu dibagi dua, yaitu Tuhan yang mempunyai sifat tanpa wujud yang disebut dengan Nirgunam Brahman, ya, dan yang satu lagi adalah Sagunam Brahman. Tuhan bisa berwujud, ya, Tuhan dalam wujud, ya. Nah, di sini kita bahas dulu yang Nirgunam Brahman, ya. Seperti topik tadi, yaitu bagaimana kita berkonsentrasi Tuhan yang tak terpikirkan. Ya, nah, seperti kita ketahui bahwa Tuhan memang tak terpikirkan, Tuhan tak terpikirkan, Tuhan tak terbayangkan, Tuhan tak terlukiskan. Ya, bagaimana kita membayangkan Tuhan, bagaimana kita mewujudkan Tuhan di depan kita atau di dalam benak kita, dalam batin kita, ya. Nah, Tuhan tak terbayangkan yang disebut dengan acintya, ya, tak terpikirkan, ya, karena manusia ini mempunyai keterbatasan berpikir juga, ya. Jadi kita bagaimana kita membayangkan Tuhan yang maha luas, yang maha kuasa dan lain sebagainya, ya. Tuhan mempunyai beribu-ribu nama, sesuai dengan predikatnya yang diberikan, ya, julukannya atau kesaktian beliau, ya. Tuhan Maha Sakti, Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Mulia, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, ya. Nah, disinilah di dalam konsep ketuhanan di agama Hindu, khususnya di Nusantara ini, di Bali, di Nusantara ini, kita menyebutnya ide Sang Hyang Widi, ya. Jadi ide Sang Hyang Widi ini adalah salah satu saktinya Tuhan, predikatnya Tuhan, yaitu Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tahu, ya, Ida Sang Hyang Widiwasa, ya. Nah, dan Tuhan yang tak berwujud ini, ya, karena pemikiran kita ini terbatas, nah, sehingga di dalam agama Hindu ini dibuatkanlah, ya, diwujudkanlah dengan simbol-simbol, ya, karena di agama Hindu ini penuh dengan simbol-simbol, ya. Ada 3 kerangka agama Hindu, yaitu etika, ya. Etika ini adalah budi pekerti, ya, kebajikan, kebijaksanaan, ya, dan lain sebagainya, dan ritual upacara. Nah, ini termasuk di sini juga simbol-simbol, ya, seperti kita dalam upacara sesajen, ya, dalam upacara apapun, di situ penuh dengan simbol-simbol, yaitu tantra, ya, 3 tingkatan, ya, tantra, yantra, mantra, ya. Jadi di sini ini simbol-simbol ini adalah perwujudan daripada tantra, ya, sehingga semuanya di dalam simbol-simbol. Nah, katakanlah, ya, seperti misalnya, karena keterbatasan kita mewujudkan Tuhan, kita tidak pernah melihat Tuhan, sehingga Tuhan diwujudkan dalam wujud arca, ya, atau patung yang sudah disucikan, patung yang sudah dipasupati, ya, sudah didoakan dengan mantra-mantra tertentu, ya, oleh para sulinggih maupun para suci, ya. Nah, disinilah kita mewujudkan dalam wujud arca atau lukisan atau foto-foto yang sering kita lihat di banyak tempat, ya. Ya, ada
apa arca Dewa Siwa, Ganesha, ya Dewi Parwati, Dewi Saraswati, ya Dewa Wisnu, ya Sri Krishna, Dewa Brahma dan lain sebagainya, ya banyak ya arca-arcanya ya. Itu adalah perwujudan-perwujudan Tuhan yang dibuat secara simbolik ya. Pertanyaannya, apakah sudah seperti itu aslinya perwujudan, misalnya katakanlah Dewa Siwa yang seperti kita kenal sekarang ini ya, beliau bertapa berbadan biru, terus ada ular di lehernya, terus di rambutnya ada gelung, terus sama ada bulan, ada air mengalir ya. Apakah seperti itu? Ya seperti itu perwujudan beliau, bisa iya bisa tidak. Bisa iya ini karena pada zaman dahulu, para resi, para mahabijak ya, para bijak, beliau itu kan melakukan sadhana yang sangat kuat ya, sangat ketat ya, sehingga beliau diberikan darsan ya. Darsan ini adalah perwujudan Tuhan ya, diperlihatkan beliau secara mata batin ya. Jadi diperlihatkan seperti itu. Nah, sehingga para suci membayangkan apa yang dia lihat di dalam mata batinnya, sehingga diwujudkanlah dalam bentuk arca maupun dalam bentuk lukisan ya. Ya sekarang mungkin ya dimodif-modif sedikit ya oleh para seniman zaman modern ya. Simbol-simbol inilah yang dipakai umat Hindu untuk mengkonsentrasikan pikirannya, konsentrasinya dan batinnya ya, biar dia mudah berkomunikasi ya. Nah, nah itu yang tanpa wujudnya. Jadi seperti jawaban tadi bahwa bagaimana memikirkan Tuhan yang tak terpikirkan, yaitu melalui simbol-simbol arca atau lukisan para dewa-dewi atau perwujudan Tuhan ya, untuk kita biar bisa berkonsentrasi ya. Dan yang satu lagi adalah Sagunam Brahman ya. Nah, Sagunam Brahman ini kan katanya Tuhan itu bisa berwujud ya. Nah, tapi kok saya nggak pernah lihat wujud aslinya, kan gitu pertanyaannya ya. Seperti konten yang pernah saya buat bahwa kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak pernah berwujud ya? Terus bagaimana wujudnya? Ya, kan gitu pertanyaannya. Nah, dapat saya terangkan ya. Untuk Tuhan itu kan maha suci, maha goib ya, maha segalanya. Nah, sekarang apakah kita sudah siap apabila Tuhan itu berwujud seperti aslinya ya? Arjuna aja nggak kuat ya, padahal dia sudah dibukakan mata batinnya ya. Dia cuma sekian detik, akhirnya diminta lagi untuk kembali ke wujud Krishna ya. Yang tadinya dia melihat perwujudan Tuhan berbagai rupa dan dari segala arah ya. Nah, sekarang kita manusia yang penuh dengan dosa-dosa, apakah kita sanggup ya? Nah, tentu kita tidak bisa melihat Tuhan yang berwujud aslinya karena kita penuh dengan dosa-dosa, kita penuh dengan awidya ya, kebodohan ya, kebodohan, kelicikan ya, iri, dengki, emosi dan lain sebagainya ya. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Tentu kita tidak bisa melihat Tuhan. Nah, tetapi kita bisa ya. Tuhan itu kan sudah ya maha tahu ya. Jadi apa yang beliau kehendaki akan terwujud ya. Jadi ya kalau Tuhan memang ada, itu jelogodok kayak gitu ya. Ya katakan seperti sebuah bentuk, terus kita mengadu kepada beliau untuk biar doa-doa kita dijawab, terus kita protes ya, kenapa saya miskin, saya susah, dia kok kaya ya, dia kok enak hidupnya ya, bisa saja ya. Nah, tetapi di sini bahwa kita sebagai manusia ya karena penuh dengan dosa, tentu kita tidak bisa melihat beliau. Itu beliau sudah merencanakan ya. Kalau Anda jangan sok-sok aja, oh saya pengen lihat Tuhan. Begitu lihat Tuhan langsung Anda pingsan ya.
Makanya beliau turun dalam wujud awatara, ya, turun dalam wujud manusia, ya. Beliau berada di lingkungan umatnya, ya, bermain, ya, dan beliau sebagai pemimpinnya, ya, memberitahukan, lo ini yang benar, ini yang tidak benar, ya, seperti Sri Krishna, ya, beliau adalah awatara, purna awatara, ya, dulu juga turun dalam wujud Sri Rama, ya. Jadi begitu cara-cara beliau, lila Tuhan, ya, ya, sandiwara Tuhan, permainan Tuhan, ya. Dan satu hal lagi, Tuhan adalah wujud dari Tuhan adalah kasih. Dia adalah perwujudan Tuhan, ya. Kasih adalah perwujudan Tuhan. Cinta adalah perwujudan Tuhan. Love is God, God is love, ya. Kebaikan, kebajikan, kecerdasan, kepintaran, dan pengetahuan dan lain sebagainya adalah perwujudan Tuhan. Jadi begitu kita menerima pertolongan dari orang yang menolong kita dengan tulus ikhlas, ya, tanpa pemberi, itulah perwujudan Tuhan melalui orang itu, ya. Jadi makanya kita juga harus selalu berdoa, ya Tuhan, jadikanlah hamba instrumenmu untuk dapat melakukan kebaikan kepada orang lain, kan seperti itu, ya. Jadikanlah hamba ini alat untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, ya. Jadi yang bekerja ini, ya, bukan badan ini, bukan wayan ini, tetapi atman yang di dalam diri ini, ya. Karena kan kita percikan ilahi, percikan daripada Brahman, ya. Seperti itu. Jadi nah, pertanyaannya kan, Tuhan bisa berwujud dan bisa tanpa wujud. Nah, begitu sudah memang Arjuna bertanya, Sri Krishna, mana yang lebih baik? Apakah aku memujamu dalam dalam wujud atau tanpa wujud, Saguna Brahman atau Nirguna Brahman? Sri Krishna menjawab, kedua-duanya itu adalah bagus, baik, ya, karena semuanya menuju ke aku, ya, jadi menuju ke Tuhan. Nah, tetapi Krishna kembali lagi tidak puas dengan jawaban Sri Krishna. Dia bertanya lagi, tetapi Sri Krishna, mana yang lebih baik? Apakah berwujud atau tanpa wujud? Lalu Sri Krishna menjelaskan lagi, lebih baik yang berwujud, ya, karena dengan berwujud engkau akan dapat berkonsentrasi dan engkau akan dapat lebih mendekatkan dirimu kepada yang kuasa. Jadi seperti itu, ya. Karena apa? Dengan kita memberikan simbolik, ya, dengan arca, lukisan, kita bisa membayangkan sehingga, ya, pikiran dan batin kita ini langsung kita connect, berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi seperti itu, ya. Ya, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat video ini. Jika ada kesalahan kekeliruan, mohon dimaafkan. Para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi. Oh.